masyarakat gerakan aliansi penyelamat konstitusi ini sekitar ada 300 orang yang datang menuju ke KPU untuk mendesak pihak KPU agar mendiskualifikasikan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden agar didiskualifikasi karena mereka menilai proses pencalonan Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dinilai cacat formil, etika, dan juga moral. Nah, hal ini, aksi demonstrasi ini juga ada pengaruhnya dari putusan Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sebelumnya telah memutuskan bahwa seorang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden meskipun dirinya belum berusia 40 tahun, namun mereka bisa tetap mencalonkan asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu dinilai membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, tadi juga aparat keamanan sudah berjaga-jaga di sekitaran KPU dan juga akses jalan menuju KPU sudah ditutup. Oleh para keluarga-keluarga yang ingin membentuk politisasi yang berubah hukum konstitusi itu. Jika kami hari ini dapat kami bersama kami masih sama menolak segala upaya-upaya untuk meloloskan politik dinasti di negara ini. Benar kawan-kawan? Kawan-kawan yang coba kita bilang barisan. Oke, selamat datang kawan-kawan dari elemen lain yang juga merasakan kegelisahan yang sama, yang juga merasakan keniscayaan. Sekian sahabat Kompas.com, itu saja bisa saya sampaikan dari depan Komisi Pemilihan Umum RI Jakarta Pusat. Saksikan informasi lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia. Semangat! Gibran adalah cawapres ilegal. Gibran adalah cacat moral, cacat hukum, cacat etika. Oke, kami minta dengan hormat KPU agar mendiskualifikasi capres dan cawapres Prabowo Gibran sebagai kami muak. Oke, dan hari ini pun kita dipertontonkan di mana aparat negara, ASN, TNI, Polri, kita lihat terang-terangan menjadi alat kampanye kepentingan calon presiden Pak Prabowo Gibran. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini dibenarkan? Oke kawan-kawan, terima kasih. Mana baca statement kita? Siapa yang baca statement? Biksil, Bung Biksil. Bung Biksil, silakan. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, kita siang ini sengaja datang ke KPU untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, Bang, turun itu Bang. Turun. Bahwa mereka yang berkuasa, mereka yang sewenang-wenang, mereka yang ingin kembali menindas rakyat Indonesia tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita datang kemari untuk memberi mimpi buruk kepada pemerintah dan aparat kalau masih mereka akan kembali menindas rakyat. Mimpi buruk ini kita katakan bahwa ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Mimpi buruk ini kita katakan kepada semua aparatur pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah. Menjelang pemilu 2024 ini kita melihat banyak sekali terjadi ketidakberesan. Pemerintah yang sudah tidak netral, pemerintah yang sudah jadi tim sukses, pemerintah yang telah mengebiri hak rakyat, pemerintah yang telah memanipulasi konstitusi di Republik ini.
Atas nama hukum mereka mengkebiri konstitusi. Aturan dipermainkan dan kita tidak diam. Dan kita akan terus melakukan perlawanan, kita akan terus menghentikan para penjahat-penjahat untuk berkuasa di Republik ini. Bahwa pemilu tidak saja mencari orang yang terbaik, tapi pemilu untuk menghentikan orang yang jahat untuk berkuasa di Republik ini. Kita tidak akan bisa nyari pemimpin yang sempurna, tapi kita tidak mau penjahat, penculik, pembohong jadi pemimpin di Republik ini. Memerkosa konstitusi. Jadi kalau mereka sudah berani untuk memanipulasi aturan hukum konstitusi, maka mereka selanjutnya juga akan melakukan kecurangan dengan melakukan pencoblosan-pencoblosan dan lain sebagainya. Sikap kita hari ini adalah ingin menegakkan, menyelamatkan konstitusi. Kita tidak mau membiarkan Republik ini konstitusinya diobrak-abrik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita dari Aliansi Penyelamat Konstitusi akan memanjatkan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Aliansi Penyelamat Konstitusi. Selamatkan konstitusi, terus bergerak karena diam bukan pilihan. MK telah membacakan putusannya pada Selasa pada tanggal 7 kemarin di Mahkamah Konstitusi oleh 3 hakim MK. Yang paling menonjol adalah putusan untuk Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan telah secara terang terbukti melanggar kode etik berat. Sangat disayangkan rekomendasi atau amar putusannya hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, bukan memberhentikan secara tidak hormat. Putusan MK haruslah dimaknai bahwa dugaan sebagian besar masyarakat telah terbukti, telah terjadi kong kali kong dan kegenitan dalam proses lahirnya putusan nomor 90 tahun 2023. Terbukti benar adanya bahwa Mahkamah Konstitusi telah tidak menjaga marwah, kehormatan dan keluhurannya sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebagai the guardian of Constitution yang independen, mandiri dan merdeka. Terbukti dalam putusan MK bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman telah terbukti telah membiarkan terjadinya intervensi terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan kondisi tersebut, haruslah dimaknai bahwa putusan MK tersebut menjadi bukti sahih bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Pencalonan Gibran sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik. Karena telah jelas menggunakan putusan 90 tahun 2023 yang dihasilkan melalui serangkaian proses dinamika persidangannya dilalui oleh berbagai pelanggaran etik Hakim Konstitusi secara kolektif maupun secara pribadi Hakim Anwar Usman. Bagi kami, konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, the founding fathers kita, Republik of Indonesia ini. Mahkamah Konstitusi adalah produk reformasi. Itu yang perlu kalian tahu, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah produk reformasi. Apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Banyak saksi-saksi hidup yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, jangan lupa lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua
bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran yang hakiki. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, kawan-kawan. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan pada kebenaran. Hukum harus menjadi alat yang mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat yang mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesenang-menangan, sebab kedaulatan rakyat harus tetap kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Aparatur negara dari tingkat pusat hingga daerah harus netral. Presiden, gubernur, bupati atau JPJ bupati harus netral. ASN, TNI, polisi harus netral. Sesungguhnya demokrasi telah menemukan jalannya dalam 25 tahun ini. Namun bisa jadi demokrasi akan mati muda karena perilaku aparat negara yang membunuhnya. Rakyat tidak bisa lagi diintimidasi seperti dahulu. Kalau dulu zaman Soeharto rakyat bisa diintimidasi selama 32 tahun, sekarang kita tidak mungkin diintimidasi. Kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Rakyat harus bergerak karena diam bukan pilihan. Oleh karena itu kami dari Aliansi Penyelamat Konstitusi tuntutan sikap rakyat tidak bisa lagi diintimidasi seperti dulu. Kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Rakyat terus bergerak karena diam bukan pilihan. Oleh karena itu kami dari Aliansi Penyelamat Konstitusi tuntutan dan sikap kami sebagai berikut. 1. Tolak proses pencalonan Prabowo Gibran yang cacat secara etika dan moral. Batalkan proses pencalonan Gibran yang cacat secara etika dan moral. Yang kedua, mendesak KPU untuk mendiskualifikasi bacawa pres Gibran karena pencalonan Gibran mendasarkan pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang cacat moral dan etika. Yang ketiga, menuntut kepada KPU. KPU berarti KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten, Bawaslu, dari tingkat pusat sampai tingkat PPS, TNI dari tingkat pusat, Mabes TNI, Kodam, Kodim, Koramil, polisi, ASN dan semua aparatur negara agar bertindak netral dalam pemilu 2024. Karena kalau kalian berani tidak bertindak netral, maka demokrasi yang kita sudah bangun selama 25 tahun ini akan rusak parah. Dan yang membunuhnya bukan siapa-siapa kecuali kalian sendiri. 3. Serta kita menyerukan kepada segenap masyarakat agar 1. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Karena kalau sudah melakukan kecurangan, pasti akan ditutupi kecurangan. Ingat bahwa suatu kebodohan pasti akan ditutupi kebodohan. Kalian bisa berbohong pada satu orang untuk satu waktu.
Kalian bisa berbohong pada semua orang untuk satu waktu, tapi kalian tidak bisa berbohong pada semua orang untuk selama-lamanya. Kedua, kita akan terus bergerak karena diam bukan pilihan. Jadi kita menyerukan kepada seluruh kelompok pro-demokrasi yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyerukan, membulatkan tekad bahwa pemilu yang curang adalah akar dari ketertindasan rakyat. Jakarta 13 November 2023, Aliansi Penyelamat Konstitusi yang terdiri dari Gerak 98, KGB, Seknas Puan, Forbin, Fontari, Ganjaris, Ganjaries, NKRI GP2P, Gepartan 2024, SPG, FPIR, Lintas Dinamika, Fiber, GGS, Ganjaris Jaksel, GPGP, GU, VGP24, IPAR Ganjar, LPGSGI, Gaspol, Barak, Geratri GP, RNGP, Peroni, Sahabat Muslim Ganjar, RBTP, Remik, GMIGM, Geraha Putih, MPG, LBH Ganjar Keadilan, Forlop Indonesia, Al-Nusa, Front Betawi Bersatu, Garis Sekber Ganjar Mahmud, RGM, Garis NKRI, GP Mania 2024, Fokus Ganjar, KGB, SKRI, Army Ganjar, AOKers DKI, DPP Satria Ganjar, Brigade Nasional, GAID, GRJ for Ganjar, PNPG Kota Depok, Ragusa, Bulak Sumur Gaspol, GAID, Gopasgap, GP Center, Ganjaris Depok, Garnas, Barisan Nasional Pancasila, Generasi Nawacita, WLI 4G, Indonesia Menari, Kejawen, P4G, Organ, Republik Ganjar Pranowo, Sekber Rasa Malang 1605 Jabar Banten, Sri Kandi Garnas, Maharani Pejuang Marhen, Spartan, KKKB, Baragama 2024, BGSP, Kawan Ganjar Mahfud 98, Militan Garda Puan, JNIB, RGB, GHI, SMP, NCW, Laskar Ganjar, OPM, ASN, Garista, GR2P, Gaman, Garda Mandala, GPMN, dan KRP. Terima kasih kami ucapkan. Kita lanjutkan aksi kita menuntut perjuangan kita. Oke, kawan-kawan, sebelumnya kita membacakan Sumpah Rakyat. Teman-teman, tetap fokus. Yang di belakang, tetap fokus. Teman-teman, tetap fokus. Siang ini kita akan bacakan Sumpah Rakyat Indonesia, di mana adalah komitmen kita menjaga. Ya, sahabat Kompas.com, baru saja aliansi dari penyelamat konstitusi menggelar aksi demonstrasinya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Hari ini dari